jaringan. Eh, oke, cek cek cek. Cek, Nah, aman oke, aman. aman ya. Kayaknya emang jaringanku sih tadi. Oke. Wait. Nah, oke udah. Berarti sekarang kesibukanmu apa, Tom? Emang nggak ada, maksudnya nyambi-nyambi freelance atau kerja apa? Emang sibuk banget ya kalau misalnya ujian apoteker itu ya? Nggak ada sih, nggak ada ya untuk ujian apoteker Pak. Ya bimbel segala macam menuju ke Oh, dan selain itu nggak ada. Ya paling mulai apply apply kerjaan kayak gitu. berarti kok kemarin bimbel ya? Bimbel betul. Apply kemana kalau boleh tahu? Ke rumah sakit kah? Ke industri kah? Atau Ke kemana? industri, ke Industri. industri. Kalau ya kalau rumah sakit itu harus butuh STR namanya, surat tanda registrasi kami setelah dinyatakan lulus apoteker gitu. Jadi kan belum Oh, I belum see. Kayak belum berkas profesinya gitu harus keluar ya? betul. Tapi daftarnya kemana nih, Tom? Emang sekitar Medan aja atau ya ya udah sedapatnya gitu loh. Kelempar ke semua daerah. Iya, disebar aja ya, disebar aja semua. Siapa tahu kan, kau bontot kan? Belum ada yang nyata. Bontot. Siapa tahu kan nggak mau jauh-jauh dari Bagan, pengen di daerah Pekanbaru atau daerah Medan aja. Sebetulnya dikasih-kasih aja sih kemana aja. Soalnya kan kakak udah ada yang dekat di di rumah, jadi udah ada yang jagain orang tua. Tuh, Udah aman. BTW kok berapa keluarga, Mang? tiga, tiga bersaudara. Berarti kakakmu di Bagan. Ya, Oh, ini apa namanya usaha sawit juga atau gimana? eh enggak sih. Briling gitu. Kenapa? Briling, ada briling. Oh, keuangan gitu ya. Berarti abangmu Abangku dokter baksonya di mana? di awal broskan. PKU. Bisa loh nanti Tom, kau minta masukin Tom di farmasinya kalau udah keluar itu. Ya kan belum keluar juga itunya. Itu tuh ngurusnya agak lama. Oh iya, nggak langsung keluar ya. Oh, Diurus berapa lama emang? lagi 3 bulan kayaknya. Kayak lama sih tuh, cukup lama sih. Nunggu 3 bulan, mending apply-apply yang lain dulu ya kan. Nah, Siapa tahu ada opportunity yang lebih bagus kan. Oh, I see, I see, I see. BTW kau pernah di IPB nggak sih? Kenapa kamu memutuskan untuk pindah? Boleh sharing nggak, Tom? Ke USU. karena ya nggak suka aja pelajarannya kan sosial ya nggak ada Kan nggak ada apa namanya sosialnya. nggak ada tantangannya menurut aku karena kan itu lebih ke soft skillnya kan yang biasa harus ikut organisasi segala macam gitu aku pengen yang kayak sains gitu soalnya kan mikirnya kemarin tuh agribisnis kan aku agribisnis itu masuknya Mm-mm. ke pertanian. Mm-mm. Ternyata itulah aku kurang kulik balik tentang si PB ini Mm-mm. ternyata definisinya masuk ekonomi manajemen. Oh. Ada tolak belakang sama aku pengen kan ya udah Heeh, heeh. 1 semester Oh, aja dijalanin. oh alah. After that baru makanya pindah ke USU. Kenapa nggak memutuskan farmasi? Kenapa nggak ikut dokter aja gitu loh kayak abangmu? Nggak lolos Berarti ini pilihan kedua. ya. Oh alah, I see, I see, I see. Nggak apa rezekinya di farmasi lah ya. Mirip-mirip masih ada lah yang dipelajarin ya dunia-dunia kedokteran ya. Oke, Tom, tapi ini sebenarnya kau tahu nggak sih ini bukan loker kayak pada umumnya kan? Jadi ini tuh kayak Iya. project gitu, kayak bisnis gitu lah Tom gitu. Tapi kau sebelumnya udah pernah ngerjain bisnis gitu nggak Tom? Waktu kuliah maybe atau SMA kau di mana BTW? SMA plus kan baru Kan PKU ya. Oh, siapa aja sih angkatan kita yang bisnis belum ada sih Grace tapi kenapa kalau tertarik mau dengerin? macam-macam.
Halo, Halo, halo. Oke, cek cek. Gimana, Tom? Macet-macet ya masih ya? masih. Hmm, aku udah ganti jaringan sih. Apa dari sana ya, Tom? Apa gimana, Tom? Coba lah. Kayaknya udah lanjut sih. Udah lancar, cek cek. Untuk ini ya, bisnis-bisnis gitu belum pernah sih aku ngejalanin. Oh, oke, nggak apa-apa. Aku juga sebenarnya bergerak dari orang yang nggak pernah bisnis sih, Tom. Jadi, ya kalau dibilang bisa ngerjain, bisa, ya bisa aja, asalkan mau gitu kan. Nah, tapi kenapa nih, Tom? Tertarik buat dengerin? Atau emang karena lagi cari loker aja, cari kesibukan, atau gimana nih? Ya, kalau mau jujur nih, ya pastinya nyari kerjaan ya. Loker yang terima. Betul, betul, betul. Karena sebagai fresh graduate, ini kita kita jadi yes person ya, menurut aku. Jadi apapun ya yang ada ya kita yes kan gitu. Why not ya? Maksudnya Ayo. didengerin dulu gitu kan. Siapa tahu cocok juga gitu ya. Oke, Tom. Di sini aku mau sharing lah ya project yang lagi aku kerjain sebenarnya di Jakarta sama teman-teman Jakarta gitu. Nah, jadi aku BTW disclaimer dulu ya. Di sini aku sebenarnya juga kerja gitu kan. Aku kerja di BCA BTW, Tom. Nah, Jadi kenapa aku mau ngerjain ini juga gitu? Karena ya kalau kita lihat ya, apalagi mungkin tinggal di Jakarta ya, sebenarnya Jakarta sama Medan juga beda-beda tipis kan kehidupannya, dunia apa ya, gaya hidupnya, pola hidupnya lah ya bisa dibilang ya kan. Jadi ya pola hidup. konsumtifnya juga iya tinggi juga gitu loh. Ya mungkin kau juga pernah magang. Pernah magang di mana, Tom? Di Jakarta mana? Kalbe, Cikarang, Bepom, Jakarta Pusat. Jakpus ya. Nah, iya mungkin kurang Iya. lebihnya sebulan 2 bulan tau lah gimana kehidupan di Jakarta ya gitu kan. That's why aku mau ngerjain ini karena ya dengan gaji karyawan jujur ya kalau dibilang cukup sih cukup, puji Tuhan gitu kan, bisa buat main apalagi cewek ya bisa main nongkrong nongkrong cantik gitu Eh, kan. And then kalau kita misalnya dibilang untuk kos buat makan kalau dicukup cukupin mah cukup gitu. Cuman eh, pertanyaannya, kalau untuk punya banyak duit gitu ya, atau misalnya kalau kita ngomongin kaya, jujur nggak bisa jadi karyawan gitu loh. Makanya aku coba, ya udah aku ngerjain apa lagi ya, aku coba jalanin ini gitu. Jadi aku sekalian nyambi kerja pun bisa gitu. Cuman ya lebih bagus sebenarnya diseriusin ya kan, ya kalau misalnya kepotong fokusnya ada dua, ya gitu hasilnya juga yang belum gimana banget. Cuman ya aku yakin dari sini aku bisa lah gitu karena aku ngelihat juga ke depannya gimana gitu orang-orang yang udah jalan ini dulu gitu. Nah makanya di sini sebenarnya karena kita mau scaling bisnis, scale up bisnis gitu kan, makanya kita ekspansi Tom gitu. Kebetulan bisnisnya ini ya ada hubungannya lah di bidang kesehatan juga Tom gitu. Nah makanya kalau kita ngomongin tentang bisnis ya tentang aduh, Grace kayaknya masih lagi dia bentar aku ganti jari. oh boleh boleh Nah, coba, coba tes. cek 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 kedengaran nggak? Dengar deh. Oke, dan sampai mana tadi keputusnya Tom? Sampai akuntansi. Aku akuntansi. Ya intinya kita kan di sini karena kalau kita ngomongin bisnis pasti kita mau scale up terus dong, ya kan? Nah, that's why kita lagi ekspansi lah sekarang, gitu. Nah, makanya ini aku sharing ke kau juga, gitu. Nah, di sini sebenarnya kalau kita ngomongin bisnis ya, kita ngomongin prioritas gitu kan. Sebenarnya kalau kita lihat ya Tom ya, apalagi untuk semakin dipikir-pikir gitu kan. Kita kan umur, sama kan kita 2001 kan? Betul, Iya 24 kan? tahun. Iya kan? Kalau ya sekarang kita berarti umur 24 tahun. Kalau orang bilang ya, umur 25 tahun, quarter life crisis, bener nggak? Betul Ya banget. kan? That's why aku mikirin juga, waduh gitu kan, ini tinggal setahun lagi, apa yang harus kulakukan sekarang gitu. Makanya sebenarnya di sini tuh banyak problem sih. Umumnya di sini ada 6 lah problem millennials, problem-problem millennials lah kalau bisa dibilang. Nah, tapi kalau dari kau sendiri lah Tom, kira-kira mungkin yang paling relate sama mau di antara 6 ini apa Tom? Mungkin pilih dua. Gaji gede atau passion sama Oke, kapan bagian orang tua. kapan bagian orang tua? Oke, mungkin kita bahas satu-satu ya, Tom. Gaji gede atau passion? Kalau kau sendiri, Tom, lebih ke yang penting gaji gede tapi nggak sesuai passion atau sesuai passion tapi gaji biasa aja? Sesuai passion tapi gaji biasa aja. Oke, kenapa tuh kalau boleh tahu? Karena ya kita kerja tuh kan kalau dengan sepenuh hati pasti
segala apa yang dikerjain itu jadi nyaman, lancar gitu kan. Iya, Jadi bener sih. apapun yang kita kerjain juga ya kita ikhlas kerjainnya tanpa ada paksaan dari Betul. pihak manapun gitu. Betul, setuju, setuju. Cuman pertanyaan gini Tom, sebenarnya ada nggak sih orang yang passion kerja? Mungkin ada ya kan, cuman nggak banyak. Karena kan kalau aku sendiri kalau ditanya passionnya apa gitu kan, seseneng-senengnya aku kayak ngobrol ke orang gitu ya, bantu orang. Tapi kalau ditanya passionku apa? Passionku shopping ya kan, ngabisin Ya, duit, belanja. Iya nggak sih? Itu passion orang betul. gitu kan. Nah tapi kalau misalnya kau sendiri nih Tom dikasih opportunity yang lumayan cukup oke, bukan lumayan sih, jadi bisa dibilang oke lah gitu. Cuman nggak sesuai passionmu gitu loh. Tapi gajinya gede nih, gede banget gitu loh. Tapi kau masih bisa kerjain sebenarnya. Kau take opportunity-nya atau nggak usah? Take opportunity. Tetap ya, tetap juga Tetap, ya kan? tetap. Tetap juga, gaji gede juga gitu. Nah, that's why lah gitu kan. Kita ya harus coba semua opportunity yang ada selagi memang ya kita masih normatif lah, nggak bisa nggak nipu orang juga gitu kan. Nah, Betul. and then kapan ngebahagiin ortu? Nah, ya sebenarnya gini sih Tom, aku juga mikir gini kan. Oke lah, kita sekarang umur 24 tahun gitu ya. Nah, ini sorry, kelihatan kan ini slide-nya? Kelihatan. Udah lancar. Oke. Oke. Aman. Nah, kalau kita ngomongin sekarang kita umur 24 tahun, oke lah kita 10 tahun lagi, masih umur 34 tahun, hitungannya masih muda nggak? Masih muda. Masih Betul. muda. Pertanyaannya, orang tua kita 10 tahun lagi, kalau papa mamamu umur berapa sekarang, Tom? Kalau boleh tahu. 57 sama 63. Oke, kita ngomongin 63, Tom, ya kan? 10 tahun lagi, mereka udah 73 gitu loh. Udah tua nggak? Udah tua. That's why aku mikir, oke, kalau misalnya aku ngomongin umurku 10 tahun lagi masih muda, orang tuaku masih muda nggak? Gitu loh. Kita juga nggak tahu kan umur sampai kapan. Apalagi hidup sekarang, Tom, ya kan? Di zaman sekarang. Umur orang paling nyampe berapa sih? Ya kita harapannya kan orang tua kita umur panjang. Cuman ya kita lihat data, ya nggak sih? Nah, makanya ya aku juga mau kerja keras dari sekarang untuk apa ngebahagiain mereka. Jadi apa ya? Kasarnya tuh kayak aku tuh ngejar umur orang tua aku ya mungkin juga relate samamu gitu kan. Papaku juga BTW umur 60 tahun, Tom. Jadi mungkin Oh, beda di iya beda beda-beda dikit ya. dikit. Nah, Iya, beda dikit gitu lah ya. Aku juga concern ke sana sih sebagai anak yang kapan lagi nih jangan sampai kita suksesnya nanti umur 20 tahun, 30 tahun ketika kita sukses mereka udah nggak ada. Nah, itu sayangnya jangan sampai gitu kan. Makanya ya aku juga kenapa bela-belain kerja. Ya mungkin kamu juga ngelihat lah gitu kan. Kita kerja mungkin cari kerja dari muda. Ya bisa aja nggak sih sebenarnya leha-leha. Apalagi kamu Tom, ya kan? Ibarat anak bontot ya kan. Nggak ada juga beban lagi ya kan. Kenapa nggak di rumah aja leha-leha? Ya boleh-boleh aja nggak? Boleh-boleh aja sebenarnya gitu kan. Cuman balik lagi. Kapan lagi nih kita ibarat ya setidaknya sedikit lah balas kebahagiaan buat orang tua kita ngasih kebahagiaan buat orang tua kita kan dari apa yang mereka kasih gitu sih kalau dari aku gitu. Nah, kalau kita ngomongin tentang problem lah gitu kan, ya pasti semua anak muda pengen hidup mapan, bener gak sih? betul banget. Banget. Kalau kita ngomongin hidup mapan, Tom, sebenarnya cuma tiga pilar ini, Tom, ya kan? Punya rumah, mobil, sama merit, bener gak? Ya kan? Betul. Ini doang gitu loh, that's it. Tapi kalau kita ngomongin rumah, nah kalau kita ngomongin rumah, ya di Medan lah ya, 2M juga itu bukan rumah yang besar lagi ya sih, Tom? Kecuali kita ngomong di Bagan ya, Nah, ya kan? Kecuali kita ngomong di Bagan, oke lah, 2M itu udah besar gede banget banget sih. gitu. Besar banget itu. Cuman kalau kita ngomongin di kota-kota kayak Pekanbaru misal ya kan Oh, udah. Jakarta, Medan, ya ini rumah berapa sih ya paling 2 kamar, 1 carport ya kan, kamar mandi 2, cuman itu doang gitu loh. Ya let's say 2M dulu lah gitu. And then mobil 600 juta. Kalau Tommy sekarang kalau kau tuh Tom pengennya kalau mobil ya sekarang kan udah mobil tapi pengen dong kayak punya mobil yang lebih bagus lagi ya kan. Kira-kira kalau misalnya mau beli mobil lagi nih, pengennya mobil apa nih? Apa ya? Belum ada kepikiran sih mobil. Belum kepikiran ya. Kalau kita ngomongin mobil standar 600 juta mobil-mobil keluarga enak lah ya kayak Fortuner, Pajero gitu kan. And then merit 500 juga. 500 juta, sorry ya. Sebenarnya ini kalau kita ngomongin merit, ya relatif nggak sih? Bukan soal Relatif. meritnya sebenarnya. After meritnya itu, kalau kita nikah 100 juta juga cukup-cukup aja nggak? Cukup-cukup aja sebenarnya. Ya udah kita tinggal nikah di depan rumah ya kan di halaman kita tutup jalan, 100 juta mah cukup aja gitu kan. Cuman ya life after meritnya itu yang paling penting, bener nggak ya? Makanya misalnya Betul. 100 juta kamu gunain buat nikah, 400 jutanya buat honeymoon, atau misalnya bangun rumah, isi rumah, segala macam gitu kan. Nah itu yang penting. Nah ini total-total aja Tom, udah 31 M Tom.
Aku juga mikir, astaga, 3 rumah ini aja maksudnya ini standar hidup. Ini bukan hidup yang mewah gimana gitu kan. Ibarat kayak orang tua kita punya rumah, punya mobil, merit, ya emang itu harus kita punya gitu loh. 3,1 M gede nggak tau menurut? banget. Kaget kan? Aku juga awalnya, anjir keren juga ya orang tua kita ya kan bisa punya ini gitu loh. Apalagi di zaman sekarang kan, kalau orang-orang bilang anak-anak muda sekarang susah punya rumah, bener gak sih? Betul. Ya kan? Tapi kalau kau sendiri Tom mau mematahkan itu atau setuju dengan statement itu? Kalau masalah anak muda punya rumah, menurut aku susah sih. Setuju dengan pernyataan itu. Karena ya dengan lifestyle orang sekarang ya sangat tidak memikirkan untuk membuat rumah kayaknya. Betul. Kita harus hidup kayak Kaluna nggak sih? Iya, Biar bisa betul. punya rumah. Biar bisa punya rumah gitu loh. Nah, that's why sebenarnya ya kan, after ini kalau dilihat-lihat lagi ya Tom, aku kan kerja di bank nih. Jadi kayak setelah aku lihat-lihat gitu ya, kita hitungin sama tim kita. Ketika kita hidup setelah itu gitu kan, misal nih 10 tahun lagi lah, hidup kan nggak berjalan cuma sekarang ya. Jadi kalau hidup 10 tahun lagi, punya rumah cicilan 1 M 10 juta per bulan gitu loh Tom. Ya misalnya kau punya mobil nih 300 juta, 5 juta per bulan cicilannya. And then kau ini punya 2 anak ya, ini tuh sekolah biasa aja gitu kan, plus les lah 3 juta per bulan. And then asuransi keluarga sekarang kan ada namanya sakit kritis ya kan, ada resiko meninggal juga, ya biar aman itu ya pakai asuransi keluarga lah 4 juta per bulan. Dan ada support ortu atau mertua 3 juta per bulan, listrik, air, telepon, wifi 2 juta per bulan. And then biaya makan plus kesehatan murah banget, ini mepet banget Tom, 3 juta per bulan gitu kan. And then ya kalau misalnya kita lagi pusing gitu ya, kita butuh hiburan, shopping, kita mau mainin hobi kita juga 2 juta per bulan. Dan ada namanya misalnya nih kau pulang kerja gitu kan capek di rumah ya pakai ART lah 2 juta per bulan. Sedekah ya. Jangan lupa kita cari uang ya kan ya. Kita harus sedekah juga gitu loh 1 juta per bulan. Ini aja total 35 juta per bulan. Wow nggak? Banget. Wow banget Karena gitu kan. Nah, aku juga mikir kayak akhirnya mataku kebuka gitu loh. Ya mungkin di sini yang bisa di tag itu apa ya? Paling untuk sekarang ya ART mungkin ya kan kita take lah ya, kita coba kita kurangin dulu. And then hiburan 2 juta ini aja 4 juta masih 31 juta gitu kan. Ya ini gede banget gitu loh. Nah makanya kalau kita lihat sebenarnya ujung-ujungnya apa? Uang semua, bener nggak? Ujungnya uang gitu loh. Mau punya rumah, mau merit, mau mobil ya harus punya duit dulu gitu loh. Nah sebenarnya 2 cara Tom untuk kita mencapai goals kita ya. Yang pertama, ya jadi karyawan kayak yang kau bilang tadi ya. Kita misalnya kerja jadi di bisnis orang lain, kerja di company misalnya, ya itu kita bangun bisnis orang lain. Yang kedua, kita bangun bisnis sendiri atau bisnis konvensional ya. Salah satunya kayak kakakmu lah ya, Beriling nah, gitu kan. Itu salah satu bisnis sendiri sebenarnya. Dan kalau kita ngomongin tentang gaji karyawan ya Tom, misalnya simulasinya 20% per tahun. Ya jujur ngomong ya, aku kerja di BCA, mau jalan 2 tahun sekarang, kenaikan gaji nggak nyampe 20%, cuman 5% gitu loh. Kalau kita ngomongin bank ya, bank, maksudnya kan kalau kiblat bank di Indonesia itu ya BCA, benar gak sih? betul. BCA aja, ya, sekelas BCA 5% loh per tahun gitu loh. Nah itu aja kecil banget gitu kan. Nah ini kita ngomongin tentang good case lah, 20% per tahun. Dan start awal, misalnya kau kerja di company multinasional ya, 10 juta per bulan gitu loh. Nah nanti untuk dapat 51 juta per bulan, itu butuh 10 tahun Pak. Cukup lama nggak? Lama Jujur, banget. cukup lama. Ini kalau kita ngomongin base case ya, iya kan? Ya belum tentu kan kita gaji di awal startnya 10 juta per bulan and Ya then belum tentu. atau perusahaannya sehat banget naik 20% per tahun gitu loh. Nah, makanya untuk dapat segini aja masih lama banget gitu. Nah, kalau kita ngomongin tentang misalnya gini deh ya kan. Misal nih kau punya tabungan, sorry, punya gaji first income ya fresh graduate 20 juta per bulan. Dengan asumsi kau nggak makan nggak minum Tom, ya kan? Untuk mencapai goalsmu 3,1 M tadi butuh waktu 13 tahun. Ya tapi kan nggak mungkin nggak makan nggak minum, ya kan? Ya oke Enggak. lah, meninggal Ya, jauh bener gitu loh. Bisa oke lah Tom ya kan, oke aku mau hidup hemat lah, hemat kali misalnya ya kan, kau hidup cuma 5 bulan, sorry, per bulan itu kau cuma 5 juta ya kan, nabung 15 juta gitu loh, masih lama, makin lama dong, 17 juta tuh, sorry, 17 tahun gitu loh. Apalagi mungkin ya sebenarnya ini yang paling relate gak sih, biaya hidup 10 juta ya kan, nabung 10 juta jadi setengah-setengah, 50-50 apa, eh, bahkan sekarang Tom lebih banyak nggak orang pengeluarannya daripada tabungannya, bahkan minus coy, bahkan minus bahkan
bahkan minus. Tapi yang setengah-setengah aja, 50-50 aja masih makin lama, 26 tahun gitu loh. Umur kita 24 tahun sekarang untuk mencapai itu semua kita butuh 50 tahun. Lama banget gak? Gampang. Lama banget gitu loh. Ya itu kita belum hitung inflasi ya. Ya Nah, kan? Itu belum hitung inflasi gitu loh. That's why ya kalau kita ngomongin tentang bisnis konvensional, yang pertama, udah punya modal berapa? Ya kan? Kalau kita mau untung besar, kalau kita ngomongin bisnis ya, kalau kita mau untung besar, modal harus besar nggak? betul. Iya kan? Yang kedua, peluangnya. Udah tahu nggak peluangnya apa? Jadi nggak cukup cuman modal doang. Kita harus lihat dulu peluangnya. Ya kan? Sebaliknya, kalau kita udah tahu peluangnya, kalau nggak ada modal sama aja. Nggak bisa ngejalanin gitu kan. Nah, Dan pengalaman ya kan. Ya kita juga harus belajar juga harus punya pengalaman. Karena kalau nggak, ya bisa jadi ada resiko. Jangan lupa ditipu, habis waktu, duit, bangkrut ya kan. Nah itu sebenarnya yang bahayanya sih ya. Nggak gitu loh. Nah makanya sebenarnya kalau kita lihat di sini, kalau kita ngomongin bisnis ya Tom ya, ya kita harus ngomongin tentang harus ketemuin dulu supply dan demand ya kan, permintaan dan penawaran dong ya. Nah makanya kalau kita lihat di sini Tom, Jack Ma ngomong kayak gini, if you want to be great company, find social problem to be solved. Artinya ya kita nyelesain isu sosial gitu loh. Misal sekarang di Bagan musim di Medan musim hujan nggak? apa? Di Iya, musim hujan. musim hujan gitu kan. Iya, berarti isu sosialnya apa? Hujan. Apa solusinya? Ya jual mantel atau enggak payung, pasti laku. Bener nggak? Iya, Ya kan? betul. Kalau kita jual mantel sama payung waktu kemarau, ya mungkin payungnya ada sih yang laku. Tapi kan nggak banyak orang ketika panas pakai payung gitu kan. Mungkin ada. Makanya ya kita harus ketemuin dulu gitu loh isu sosialnya gitu. Makanya kalau kita lihat di sini Gojek sama Grab, menurutmu top gede nggak sekarang? Gede. Gede banget. Ini perusahaan startup loh, ya kan? Gede banget. Karena mereka ya nyelesain masalah sosial tentang apa? Transportasi loh, Transportasi. ya kan? Ya Nah, awalnya nih sebenarnya mereka ngelihat ya di Jakarta sih. Di nah, Jakarta macet, ya kan? nah, Terus orang-orang kalau misalnya mau pakai ojek pangkalan harus datang dulu nih ke tempat pangkalan ojek ini yang kita nggak tahu itu jauh atau dekat, ya kan? Nggak terjangkau lah, nggak semua orang bisa jangkau gitu loh. Makanya ya ada namanya aplikasi Gojek sama Grab, kita bisa klik aja tuh ya kan lokasi, ya si drivernya tinggal jemput kita gitu loh. Nah ternyata setelah dilihat banyak juga daerah yang mengalami keresahan ini ya kan, makanya dibuatlah sekarang ada juga di Medan atau di Surabaya dan di kota-kota lain, bahkan di Bagan Batu pun ada Maxim sekarang ya nggak sih. iya. itu itu aku shock, keren banget sih Tom. Itu aku kayak keren banget itu, kayak waktu itu aku pernah ya kapan ya aku pulang bulan 2 ya kan, awal aku pulang Nah, bulan 2, terus aku bilang sama bapak aku, Pak antarin aku lah ke Jeko gitu kan, aku mau ngerjain sesuatu lah di sana gitu, mau ketemu orang juga sama temenku. Terus bapak aku bilang kayak, kakakku ngomong kayak gini, nih apa kok nanti pulang, ya biasanya kan kalau misalnya nggak ada yang jemput ya udah naik beca ya kan, iya. apalagi. Terus kata kakak aku gini, udah ada lo Maxim di sini katanya. Hah, aku kayak kaget dong kata, kayak ya Sumpah, ampun. aku nggak tahu loh. Kau baru tahu bahkan ini? Iya. Udah ada Tom. Udah ada Maxim. Bayangin coba Maxim di Bagan Batu. Keren banget gak sih? Iya. Cuman kalau mobilnya kayaknya masih dikit deh. Tapi kalau misalnya motor udah banyak. Udah banyak. Makanya ya perkembangan zaman sekarang ya wow banget gitu loh. Nah makanya sekarang kenapa Gojek sama Grab gede? Ya karena mereka nyelesain isu sosial tadi. Yaitu kemacetan transportasi lah kita ngomongin. Nah di sini sebenarnya Tom. Ya sebenarnya kita mau ngangkat isu apa sih? Ya kan? Nah jadi yang mau kita angkat di sini isu tentang kesehatan sama finansial. Kenapa? Ya mungkin kau juga orang yang bagian dari orang kesehatan lah ya. Ya kan? Yang pertama, nggak ada trennya nggak sih di kesehatan? Semua orang bisa sakit, Iya, bener betul. gak ya kan, orang kaya orang miskin ya kan, orang muda orang tua semua bisa sakit gitu loh. Hmm, Apalagi sekarang kualitas hidup masyarakat sekarang lah makin turun gak Tom, iya, betul. makin turun. Apalagi kalau kita udah ngomongin kesehatan, ketika orang sakit butuh uang nggak? Betul. Butuh uang Pasti. gitu loh. Tapi sebenarnya ini udah ada solusinya sebenarnya Tom, ada namanya asuransi atau BPJS ya kan. Nah tapi kalau kau sendiri Tom, tim asuransi atau BPJS? BPJS. BPJS, oke lah. Oke, oke. Tapi pernah pakai? Pernah Pak BPJS. Oke. Di mana kau sendiri yang pakai atau orang tua atau Aku keluarga? sendiri pakai. Sakit apa tuh Tom? Kalau boleh tahu. Waktu DBD kemarin pernah Di DBD dirawat dirawat di di Medan. rumah sakit, berarti rumah sakit USU apa gimana? Iya, iya, iya. Di rumah Hmm. sakit USUM.
Oke, tapi nggak antri kan? Aman kan? Aman, karena Aman lagi ya? lenggang juga, guys. Harusnya kan. Oh, biasanya kan kalau kita ngomong BPJS ya yang tahu-tahu aja lah ya kan. Bahkan Menkes ngomong kayak gini Tom. BPJS nggak bisa tanggung semua biaya pengobatan, ya kan? Masyarakat dihimbau ikut asuransi swasta. Ya makanya kita di sini ya skip dulu lah ngomongin BPJS gitu kan. Ya, Tapi pertanyaannya gini Tom. Kalau kita ngomongin asuransi, menurutmu ketika ada orang sakit butuh biaya 1 M, dibayarin nggak sama asuransinya? dibayarin. Harusnya ya. Pertanyaannya di cover full atau enggak? Nah, ya itu dia. Gak tahu. Nah, sebenarnya jawabannya tergantung. Iya. Jadi tergantung jenis asuransi yang dia punya. Kalau di Indonesia itu ada namanya inner limit. Artinya apa? Kalau dia misalnya sakit butuh biaya 1,9 M, asuransinya cuma bayar 158 juta, ya kan? Artinya apa? Dia bayar sendiri 1,7 M. Masih gede nggak? Betul, gede Jujur masih banget. gede banget gitu loh. That's why ya ini masih bisa bangkrut gitu loh. Hmm. Bukan asuransinya nggak mau bayarin ya. Memang limitnya begitu gitu loh. Kayak di sini nih kita lihat ya. Di sini untuk intensive care unitnya aja ICU-nya, di sini itu dia batas maksimum manfaat 39 juta. Ya dibayarin full 39 juta gitu loh. Jadi bukan soal asuransi yang nggak mau bayarin ya, emang batas limitnya segitu gitu loh, kemampuannya segitu gitu. Nah, makanya di sini ada jenis asuransi yang kedua sebenarnya Tom, namanya sesuai tagihan. Artinya apa? Kalau kita lihat di sini ya, dia sakit butuh biaya 1 M 9 juta, dibayarin sama asuransinya 1 M 4 juta. Jadi ya bayar sendiri cuma 4 juta lah. Gitu loh. Kayak gini worth it gak? Worth it. Worth it banget gitu kan. Ya harusnya orang Indonesia punya yang begini. Tapi pertanyaannya Tom, ya kan? Kalau misalnya semua orang Indonesia udah punya asuransi sesuai tagihan, di covernya 100% deh. Jadi di sini sisanya nol. Gitu loh. Nggak bayar, sama sekali nggak bayar. Selesai nggak biaya pengobatan? Selesai nggak Tom menurutmu? Selesai sih menurut aku. Karena Harusnya. harusnya selesai. Karena kenapa Tam? Cover dari asuransi. Betul ya kan? Karena ya kita udah nggak bayar apa-apa lagi ya kan? Ya harusnya selesai. Tapi di sini sebenarnya belum selesai Tom. Kenapa? Ya kalau misalnya kita ngomongin orang sakit Tom, udah pasti nggak bisa kerja dong. Iya Iya. kan? Kalau misalnya nih kerja, kita kerja di company, nggak mungkin dong kita kerja misal, sorry, kita misalnya nggak masuk kerja 6 bulan, tetap digaji. Ya nggak mungkin banget, rugi dong perusahaannya, gitu kan? Makanya di sini ya kalau misalnya nggak kerja, income-nya bisa hilang gitu Iya. loh. Atau ya mungkin berkurang lah minimal-minimalnya gitu loh. Bahkan ya sampai mirisnya bisa hilang gitu. Nah, bahkan di sini kalau misalnya kita udah ngomongin income hilang, ujung-ujung pakai apa? Tabungan nggak? Iya, betul sekali. Betul, tabungan. Pertanyaan gini, Tom. Ada satu hal yang nggak boleh keganggu, namanya biaya hidup. Ya Iya. kan? Apalagi kalau kita ngomongin tentang biaya hidup orang sakit lebih besar nggak sih daripada orang sehat? Iya, betul sekali. Itu baru masalah yang pertama. Kalau misalnya dia punya asuransi, ada namanya premi yang harus dibayarkan per bulan. Hmm. Nah, pertanyaan gini, Tom. Kalau misalnya uang udah menipis, sisa tabungan doang, ya kan? Ada biaya hidup yang harus dibayar nih, sama premi yang harus dibayar. Menurutmu, Tom, dia bayar apa? Biaya hidup atau preminya? Biaya hidup dong. Udah Harus pasti biaya hidup. Benar, udah pasti biaya hidup. Pertanyaannya, asuransinya nggak dibayarin, ditutup nggak? ditutup. Ditutup. That's why sebenarnya ini nggak jadi solusi juga gitu loh. Nah, makanya sebenarnya kan kita ngelihat nih, sebenarnya ini tuh isu sosial yang bisa orang semuanya hadapin, bener nggak? Semua orang bisa hadapin gitu loh. Makanya kita di sini ya lagi develop program gitu loh. Kenapa tuh? Lagi ada nganter makanannya ya, Iya. si mbaknya ya. Iya. Oke, oke, lanjut, lanjut. Oke, aman-aman. Udah aman? Oke. Nah, sebenarnya kita di sini lagi develop program karena ngelihat isu tadi, Tom. Jadi kan kalau kita ngelihat semua itu ya bisa dialamin sama semua orang gitu loh. That's why kita lagi develop program namanya Financial Stability Program. Pernah dengar nggak, Tom? Belum. FSP gitu loh namanya. Nah, Nah, ini aku jelasin coba fiturnya ya. Jadi fiturnya gini, Tom. Misal nih, ya kan, baru bayar 3 juta, 3 juta, 3 juta, Tom. Gitu loh. ya. Terus bulan keempat, gak ada angin, gak ada hujan, sakit. Sakit kritis. Ya, misal kita ngomongin sakit gagal ginjal. Di sini kita nih di bagian kesehatannya, ibarat dia sakit kita kasih langsung Premier Card untuk rawat inap gitu loh, bisa di negara-negara di Asia juga lah
gitu. Nah setelah itu ya ini kan sama aja kan sebenarnya kayak asuransi, bener gak? betul. Nah, di sini kita bantuin, kita kasih uang cash 1 M cash gitu loh. Untuk apa? Ya untuk biaya hidup atau misalnya dia punya anak gitu ya, masih bisa bayar sekolah anak, punya cicilan masih bisa lanjut cicilannya. And then taraf hidupnya atau standar hidupnya kita ngomongnya nggak nurun gitu loh. Karena kalau kita ngomongin orang sakit gitu ya, ketika misalnya yang apalagi kalau mencari nafkah utama ya yang sakit, bisa jadi standar hidup keluarganya loh yang kena gitu kan. Jadi menurun gitu. Nah, makanya kita bantuin di sananya juga. Dan kita pikirin juga ketika misal dia sakit ya udah nggak usah pusing-pusing bayar gimana bahkan bayar preminya, bayar bulanannya nggak usah gitu loh. Kita bantuin Ya, juga di sana. Kita bantuin tabungin, bahkan dia gratis ya, nggak bayar sampai umur 65 tahun gitu loh, Tom. And then kalau misalnya amit-amit ya, dia meninggal pun, kita bantuin siapin warisan. 1 M Life Protection. Pertanyaannya, Tom, bagus nggak programnya? bagus banget sih. Bagus. Sebenarnya ini udah berjalan sih di Indonesia. Kemudian Ya, pertanyaan kedua gitu loh. Realistis nggak? enggak. Jujur, benar. Kalau kita ngomongin tentang program sebagus ini, kalau aku doang yang ngerjain sama timku, ya jujur nggak realistis gitu kan. Dari mana seorang Grace Anggun dapat uang 1 M cash, sedangkan Heeh. punya 1 M pertama aja belum gitu loh. Nah, that's why sebenarnya ya kita di sini kerjasama sama company internasional juga, Tom. Ah, Gitu. Nah, makanya di sini sebelum kita ngomongin company-nya, kita harus lihat dulu pasarnya. Kan kita udah ada nih isunya, ya kan? Isunya tentang kesehatan sama finansial. Kita lihat dulu kalau kita ngomongin tentang bisnis, kita lihat pasarnya dulu. Nah, jadi kalau misalnya Tom, di negara Jepang ya, kita tahu negara Jepang negara maju ya Tom ya. iya. Nah, untuk program kayak gini penetrasinya udah 600%. Artinya apa? Ya kau udah nggak bisa lagi ngasih tahu program kayak gini karena mereka udah auto punya, emang udah wajib punya gitu loh. Apalagi kalau negara ya sih ini kita ngomongin Singapura lah ya, negara paling dekat, negara maju paling dekat dari Indonesia. Program kayak gini udah penetrasinya 250% gitu loh. And then kalau kita ngomongin Malaysia 48%, Thailand 30%. Tebak Tom, Indonesia berapa? Berapa? Nggak tahu. Coba 15, tebak. 10. Oke, terlalu baik Tom. 7% Berapa? doang. 7%. Kecil banget gak? Kecil. Kecil banget. Sebenarnya bukan orang ini nggak mau, tapi mereka ini nggak tahu aja. That's why kita perlu edukasi gitu loh. Karena ya program kayak tadi ya penting nggak dipunya semua orang. Bantu banget kan gitu ya. Di sini kalau kita lihat ya dari 25 orang cuma satu loh yang punya. Bahkan kau juga baru dengar kan Tom? Iya, betul. Pertanyaannya, jadi pasar yang besar nggak? Besar. Jadi pasar yang besar harusnya gitu loh. Makanya kita lihat dulu company-nya apa gitu. Jadi di sini kita juga kerjasama sama company internasional dari Jerman gitu ya. Nah, terus ini juga dia udah punya keuangannya sehat banget lah gitu karena dia punya aset banyak gitu loh. Nah, kita kerjasama sama namanya Allianz, Tom. Pernah dengar Allianz nggak, Oh, Tom? pernah, pernah, Pak. Apa nih yang kau tahu dari Allianz? Apa ya? Kayak pernah denger aja, tapi nggak tahu Oke, apa itu gitu. oke, oke. Sebenarnya Allianz ini jasa keuangan, perusahaan jasa keuangan. Dia banyak aset juga. Kalau misalnya cowok-cowok biasanya tahu Bayern Munchen, tahu nggak, Tom? Nggak Nggak suka tahu. bola ya? Jadi kalau misalnya kita lihat stadion Bayern Munchen gitu ya. Nah, ini tuh punya Allianz juga. Jadi dia yang aku bilang tadi kan asetnya banyak ya. Jadi dia di luar negeri itu banyak stadion-stadion bola juga karena salah satunya juga dia bergerak di olahraga lah. Nah, di Jakarta juga ada namanya Allianz Eco Park. Ini di Ancol, Tom. Kalau pernah dengar. Nah, bahkan kalau kita lihat ya Tom ya, kan aku bilang tadi dia banyak stadion-stadion juga, makanya dia salah satu jadi sponsor gede juga. Kalau tahu event internasional Paris 2020 nggak tahu dong, nggak mungkin nggak tahu ya Tom. Paris 2024, and then Paralimpik ya. Dia jadi salah satu sponsor besarnya lah Tom, Iya, iya. gitu. Udah, Nah, bahkan di sini kalau kita ngomong, sorry, sampai sini ada mau ditanyain dulu nggak Tom? nggak ada sih. Kayaknya untuk poinnya gimana ya, Grace? Kayaknya menurut aku banyak yang dimasukin nih aku jadi Bingung. overwhelmed. Iya, Oke. Oke, ya sebenarnya itu disclaimer tentang perusahaannya dulu gitu. iya. Nah, jadi kan tadi kita poinnya itu si FSP tadi ya. Heeh. Nah, kalau sebenarnya kita kalau ngomongin tentang bisnisnya ini gak usah khawatir Tom. Kalau kau kan bergerak memang dari orang yang belum pernah bisnis, sama gitu loh. Aku juga belum pernah bisnis tapi bisa nggak ngerjainnya. Jadi di sini no experience juga bisa ngerjainnya karena kita udah bersifat duplicable gitu loh. Nggak usah pusing-pusing kita nyiapin sistemnya lah. Karena kita nggak ada resiko, karena kita nggak punya modal juga. Maksudnya kita nggak butuh modal lah gitu loh. Karena kalau kita ngomongin bisnis pasti ya harus tanam modal, iya nggak sih Tom?
ya kan betul. harus punya modal gede gitu loh. Nah di sini kita nggak perlu itu gitu loh. Nah jadi di sini sebenarnya ya kan disclaimer dulu ya. Kita di sini aku mau jelasin bisnis strukturnya sebenarnya struktur bisnisnya. Nah di sini jadi kita di sini tuh ada 3 sumber income Tom. Udah masuk nih ke poinnya sistemnya ya. Nah, jadi di sini sebenarnya kita ada 3 sumber income. Yang pertama, jadi BE dulu. Jadi pertama kali level satunya, misalnya nih, yaudah aku mau coba jalanin lah Grace gitu kan. Ketika misalnya kau Tom pertama kali jalanin, masuknya jadi level BE dulu. Artinya apa? Jadi staffnya dulu gitu loh. Nah, staffnya ini tugasnya ngapain Tom? Jadi ini tugasnya belajar. Belajar apa? Belajar jualan. Jualan Hmm, apa? Jualan si FSP tadi Tom. iya, iya. Mm-mm. Si FSP tadi karena kan ini programnya bagus banget gitu ya. Jadi kita jualan ke siapa ya? Misalnya ke keluarga gitu ya atau misalnya orang-orang terdekat gitu loh. Nah, di sini kalau kau jualan dapat namanya komisi. Nah, komisi ini dibayarkan selama 2 tahun. Jadi 24 bulan dapat 23% gitu loh. Pertanyaan gini, kalau misalnya nih, Tom, kau jualan kopi, ya kan? Kalau kau misalnya jualan 1 cup kopi, untungnya sekali nggak? Iya. Sekali. Kalau di sini kita jualan sekali, untungnya 24 kali. Kenapa gitu? Karena kalau untuk program kayak gini, sifatnya auto repeat order gitu loh. Jadi kau jualan sekali, mereka kan bayarnya per bulan. Iya. Ya kan? Misal nih gini, kau jualan 10 juta, Tom. Nah, Ya kan? Bulan ini misal nih, Agustus. Berarti kalau misalnya kita dikasih 23%, dapatnya berapa, Tom? 2,3 juta kan? Nah, dapat 2,3 juta. Nah, ini misalnya kau jualan Agustus. hmm, Nah, kau nanti gajinya September, Oktober, November sampai 24 kali. Makanya ya aku selalu bilang kayak gini sih, kita sekarang kerjanya kerja cerdas, bukan kerja keras gitu loh. Karena kalau kita ngomong kerja keras, sorry to say, tukang sampah kerja keras nggak Tom? iya. Kerja keras gitu loh. Nah itu yang pertama. Dari sini mungkin ada yang mau ditanyain dulu nggak Tom? Nggak ada. Kayaknya ini Am- lebih eh, nanti kerjaannya itu jadi sales gitu ya. Sebenarnya enggak. Nah, belum. Sebenarnya enggak. Tapi misalnya tapi kalau misalnya tahun pertama kita memang jualan dulu gitu loh. Nah, Ya namanya kalau kita ngomongin bisnis kan pasti ada produk dong yang harus yep. dijual gitu kan. Hmm, Mau jasa, mau produk ya itu memang kita harus jual gitu loh. Nah, yang kedua sebenarnya, nah ini sebenarnya enaknya kerjaan ini. Kalau misalnya cuma jualan, aku juga jujur aku nggak bisa jualan, Tom. Iya, Gitu. makanya. Iya, jujur aku nggak bisa jualan. Nah, enaknya di sini level 2-nya kita jadi BP. Namanya bisnis partner. Artinya apa? Ya di sini kita udah jadi supervisornya Iya, iya. gitu. Nah, di sini dapatnya berapa? 12%. Kita ibarat tuh di sini nggak jualan lagi. Jadi tugasnya ngapain? Ngajar, Tom. Ngajar. Jadi kau ngajar si BM-mu biar bisa jualan. Makanya kau disuruh jualan dulu gitu loh. Menurutmu, Hmm, Tom, lebih enak ngajarin orang atau jualan? ngajarin. Ngajarin orang gitu loh. Nah, makanya di sini ketika kau jadi BP jangan lama-lama jadi BE ya kan. Jadi BP kau tinggal ngajarin orang, di sini kau dapat 12% namanya overriding gitu loh. Kenapa lebih dikit? Iyalah kan kita nggak jualan. Oh, Yang iya. jualan kan BE-nya gitu. Nah, sama dapatnya 24 kali gitu. Nah, level selanjutnya sebenarnya kita cuma punya 2 level, BE sama BP. Nah, Nah, di sini iya. setelah jadi BP ada di atasnya lagi BP senior lah Nah, gitu. Nah ini tugasnya ngapain? Monitor doang nih. Monitor si BPM ini bener nggak ngajarin si BE-nya. Makanya dapat royalti 5% gitu loh. Dikit nggak? Dikit. Tapi ini sebenarnya yang buat kita kaya gitu loh. Karena kita dapatnya 8 generasi. Artinya apa? Misal gini Tom, kau suka kopi, kopi apa Tom? kopi apa? Nggak suka aku kopi. Kalau Ya, baca. oh kalau misalnya nongkrong tempat maksudnya makan lah makan. Kalau makan sukanya di mana? Kayak di Susite atau di Oh, mana? CCT, CCT. Susite. Kalau kita ngomongin Susite deh. Susite ya. Nah, misal gini Tom, Susite ini mau buka cabang, Susite 2, ya kan? Ini Susite 1 ya, Susite 2. Nah, menurutmu Tom, ketika misalnya Susite ini mau buka Susite 2, dia ngapain? Eh, buka cabang. Gimana? Ngajarin kan? Oh, iya, iya. Ngajarin nggak? Betul. Ngajarin biar resep yang di Susite 1 ini sama sama Susite 2. Iya, Bener nggak? Iya kan? betul.
Pertanyaan gini, ketika Sushi Stay 2 ini udah jualan gitu ya, dia kasih royalti nggak ke sini? Masih dong. Kasih dong, ya kan? Misalnya dia jualan misalnya omsetnya 10 M per bulan. Ya dia setidaknya ngasih 5%. Bener nggak? Nah, lima betul. persen. Jadi tugas kita kayak gitu, Tom. Jadi kan ketika misalnya dia udah pandai jualan, kan kok nggak harus turun lagi. Udah Hmm, autopilot, bener nggak? iya, Nah, kayak betul. gitu tugasnya gitu loh. Jadi misalnya kayak gini. Aku jelasin gambarannya biar nggak bingung ya. Misalnya Tommy, ya kan? Di sini punya namanya Grace, punya namanya Budi, misalnya, ya Iya. kan? Nah, kalau misalnya si Grace ini jualan 10 juta, si Budi jualan 10 juta gitu ya. Berarti total-total kan di sini aku dapat berarti kalau 10 juta aku dapatnya berapa, Tom? 2,3 juta dong. 2,3 juta. Di sini Iya. juga 2,3 juta, ya kan? Tapi kau dapat berapa di sini? Nah, di sini kau sendiri dapat 20 juta dari 12%. Iya. Ya kan? Dapat berapa? Dapat 2,4 juta. Nah, ini cuman ngajarin doang gitu loh. Nah, di sini kalau misalnya si Grace ini juga, misalnya ya dia pasti mau naik BP dong, ya kan dia ekspansi juga lah, mau scale up juga bisnisnya. Punya A, punya B. Di sini dia punya C, punya D. Misalnya ini jualan 10 juta juga, ini 10 juta, ini jualan 10 juta, ini 10 juta, ya kan? Nah, di sini kamu berarti dapat berapa, Tom? 40 juta dong. Dari berapa? 5%. Karena kan ini kamu nggak ngajarin lagi, Tom. Ini Hmm, udah diajarin sama si Grace gitu loh, sama si Budi. Udah masing-masing ngajarin gitu loh. Jadi kamu nggak perlu turun tangan lagi. 40 juta dari 5% berapa nih? Coba kita hitung ya. 8. Berapa? 8. 8 juta ya? Iya. 8 juta. Pertanyaannya, kamu masih turun nggak ke bawah? Enggak. Udah enggak. Jadi kok tugasmu ngajarin orang ini aja Iya. gitu loh. Bahkan nanti misalnya ya ini kan harus ada lagi lah gitu kan. Kalau dia mau scale up bisnisnya, ada Iya. lagi, ada lagi. Dan ini semua, misalnya ini gen 1 mu, ya kan? Ini gen 2, ini gen 3, 4, 5, ya sampai 8. Ini semua dapat 5% loh. Grace, mau Oh, motong, mau ke toilet bentar boleh? oh boleh sih. Boleh, Iya, boleh, boleh. bentar ya. Oke, Sorry, oke. sorry.
Oke, ini kita lanjut dulu ya. Sampai sini ada mau ditanyain dulu nggak atau mungkin? Takutnya Udah, makin bingung. nggak, aman-aman. Masih, Oke, oke masih terkendali ya. ya betul. Nah, makanya sebenarnya kita kayaknya dari situ aja. Jadi kayak kalau kita mau punya bisnis yang gede ya pasti kita buka cabang terus gitu kan. Makanya sekarang ya Sushi Tei mungkin ownernya sekarang lagi duduk-duduk di rumah gitu kan. Iya, Kita nggak tahu. Tapi uang tetap jalan nggak? Tetap jalan. Makanya aku suka di bisnis ini ya dianya udah autopilot gitu loh. Tapi kan sebelum kita jadi supervisor ya kita jadi staffnya dulu dong. betul. Ya kan kita ya jadi jualan dulu gitu loh. Nah kita juga jualannya jangan lama-lama gitu loh, karena cara kita mau naik jadi BP gimana. Nah caranya sebenarnya yang pertama omset 25 juta 17 juta sama 8 juta, terserah kalau misalnya kau suka jualan ya udah jualan 25 juta gitu loh, dan ini cuman setahun doang Tom, cuma 1 tahun gitu loh. Nah mostly tim kita itu kebanyakan jualan 25 juta. Kenapa? Karena ini ya ini programnya bagus banget gitu loh. Share-nya kemana ya? Ke keluarga. Dengan biasanya kalau family case satu satu family itu paling 5 juta ya kan? Ya udah tinggal cari 5 keluarga, selesai nggak? Selesai gitu loh. Cuman kalau misalnya kau kayak ngerasa nggak punya, kayaknya aku nggak terlalu suka jualan, so ya udah 8 juta aja gitu. Nanti kita tugasnya scaling up lagi aja gitu loh, expanding bisnisnya gitu. Nah, dan gak usah khawatir Tom gitu loh. Banyak orang kayak ngerasa ya kalau misalnya aku jelasin gitu kan, kayak mungkin mikirnya, aduh susah lah orang-orang sekarang udah banyak punya asuransi gitu kan, udah bingung juga jualannya kemana gitu ya. Nah di sini gak usah khawatir karena kita di sini biasanya kalau misalnya kita ngomongin tentang le mineral, maksudnya air mineral ya, top of mind-nya apa? Aqua nggak? Iya, betul. Aqua. Nah kita kalau kita ngomongin asuransi top of mind-nya siapa? Iya, Allianz gitu loh. Bahkan di sini kita punya nasabah namanya Pak Kardivia gitu ya. Pak Kardivia ini umurnya 51 tahun, suka banget Tom sama asuransi. Aku juga nggak tahu kenapa. Bahkan di sini dia punya sampai 8. Ah, Bayangin dia per bulan bayar 24 juta per bulan Tom. Gitu loh. Nah, kita compare dong. Jadi kita juga kayak enggak yang ujuk-ujuk harus pindah harus sama kita, enggak. Kita ini emang ya kenapa aku suka kerjain di sini juga karena kita bantu orang yang pertama. Kita edukasi gitu loh. Ya udah kita bantuin bacain polisnya satu-satu, kita jabarin gitu loh. Nah, kau ini dapat apa aja dari Prudential, dapat apa aja dari AIA, dapat apa aja. Setelah di compare sama punya kita dengan manfaat yang lebih bagus ya, dia cuma bayar 18 juta gitu loh. Ya udah akhirnya dengan pertimbangan dia nggak langsung ujuk-ujuk mau pindah ya. Dengan pertimbangan yang beberapa lama kita edukasi lagi karena sayang nggak sih? Sayang loh beda 6 juta ya kan, 6 juta kan lumayan. Apalagi kita ngomongin iya, orang kaya. Orang kaya itu ya 1.000 pun dihitung loh. betul. Iya kan? 1.000 pun dihitung bukan karena soal ya udah dia kan orang kaya 6 juta berapa sih sama dia, bukan karena itu gitu loh. Nah, karena manfaatnya juga makanya dia akhirnya pindah ke kita dengan ngambil plan yang 18 juta gitu loh. Jadi nggak usah takut karena di sini juga gitu ya. Kerjanya bukan soal jualan doang, Tom. Nah, kita juga edukasi lah karena di sini juga ya kita belajar juga ya kan. Ini produk-produk lain, ada Manulife, ada Prudent, kita belajar juga ada di sini Allianz juga, ada AIA juga. Nah, kita program program orang juga kita pelajarin gitu loh. Makanya kita bukan ujuk-ujuk mau jualan doang karena kita mau bantu orang juga. Kasian gak sih orang bayar mahal-mahal tapi nggak sesuai sama kebutuhannya? Iya, Kasian gitu loh. Nah, makanya di sini sebenarnya income proyeksinya gimana gitu loh. Jadi kita juga bisa income proyeksi juga, ada income proyeksinya karena semua ada hitungannya Tom. Gitu. Jadi kalau misalnya tahun pertama nih, kau misalnya jualan 25 juta, punya develop program, punya apa ya, tim lah ya kan, develop 3 BI, 3 BP, nah kau dapat 15 juta per bulan gitu loh. Hitungannya gimana? Jadi kayak aku bilang kan tadi semua ada hitungan. Misalnya Tom, tahun pertama, ya kan, kau jualan 25 juta nih, ya kan. 25 juta kau dapat ketika kau jualan berapa Tom? 23% dong yang tadi. iya, iya. Nah, makanya dapatnya berapa? 5.750. Nah, dengan kau Ah, develop tim, ya kan? Ya, misalnya mereka omsetnya sama lah kita ngomong. Nah, kau cuma ngajarin jadi guru doang, dapat 12%. Makanya di sini dapatnya berapa? 11.250 gitu loh. Sorry, ini 11 juta doang. Nah, ini aku hafal hitungannya karena aku udah sering ya. Kalau iya. kamu hitung mau mastiin juga ya nggak apa-apa, sokin aja. Nah, makanya ini dapatnya berapa? 14.750 ya, so-so lah, mirip lah ya, 15 juta ya. Iya, iya. Nah, tahun kedua, kenapa ini strip? Karena kita udah nggak jualan lagi. Nah, itu yang aku suka sebenarnya. Kita nggak jualan lagi di tahun kedua.
Dan sebenarnya kalau di sini tuh kau harus jualan selama setahun nggak? Enggak juga. Banyak kok yang udah achieve jadi BP 6 bulan, sebulan, 2 bulan. Banyak kok. Ya nggak apa-apa. Kalau makin cepat makin bagus. Berarti kau jualan nggak sampai setahun dong. Iya, iya, iya. Iya kan? Nah, terus di sini tahun kedua bisa dapat 35 juta per bulan dan juga ada hitungannya gitu loh. Jadi nggak ujuk-ujuk ngomong 30 juta, 35 juta enggak juga gitu loh. Nah, ini tahun pertama, Tom. Ini tahun kedua ya kita ngomongin dapat 35 juta dari mana. Nah, di sini kan kok nggak jualan lagi. Iya kan? Kau tinggal ini aja, expanding aja. Tiap tahun itu kau tinggal scale up bisnismu aja. Nah, kita tinggal scale up bisnis ke 3 orang. Kau dapatnya berapa? 12%. Ya sama aja ya, dapat 11 juta. Kan? Nah, di sini yang 3 ini kan mau naik jadi BP juga dong. Iya. Sama, ya mereka juga scale up bisnis mereka. Nah, dapat 25 juta. Karena kau di sini udah jadi BP senior, makanya kau dapat lebih kecil 5%. Hmm. Nah, di sini kau dapat, nah, coba ya kita kaliin. Berarti kau dapat 3 kali 3 kali 25 juta. 25 juta kelebihannya. Ya. Kali 5% doang ya. Hmm. Nah, dapat 11 juta 250. Nah, dapat 11 juta 250. Nah, makanya di sini dapat berapa, Tom? 22 juta 250. Ya kan? Lah tadi Ah, 35 juta. Pertanyaannya, Tom. Yang ini, kau dapat lagi nggak ke sini? Dapat dong, karena enggak, ini kan enggak. Dapat ya? ini kan 24 bulan kan? Ah. Nah, ini kan masih Oh, 12 iya. bulan, ya kan? Makanya dapat lagi di sini 14.750. Oh, Nah, gitu. 15 Nah, makanya di sini dapat ini sejuta ya, ya kan? Yes. 30 5 4 5 6 7 37 jutaan. Ya kan 30 juta, 37 jutaan lah gitu. Nah, makanya di sini bisa dapat 35 juta. Dan tahun ketiga ya kan dapat 80 juta. Semuanya ada hitungannya sebenarnya. Cuman kalau kita hitungin semua ya makin lama lagi. Hmm, iya, iya. Nah, Cukup kayak bahkan gitu. di sini cukup kita sampai tahun kedua aja ngitungnya ya. Iya. Bahkan di sini sebenarnya bisa sampai 1,2 M per bulan, Tom. Hmm. Dan udah ada gitu loh. Jadi bukan kayak eh, ya cuman gambarin doang enggak. Nah, kita nggak usah jauh-jauh, Tom. Kayak too good to be true banget kalau aku jelasinnya sampai 1,2 Iya, M iya. per bulan gitu kan. Itu sangat-sangat too good to be true gitu loh. Nah, Iya. fokus aja gitu loh. Misalnya kita ngomongin, ya kalau kita ngomongin bisnis kan jangka panjang dong, ya kan. Kita ngomongin kamu jalaninnya sampai 3 tahun aja deh, Tom. Gitu loh. Ngomongin 80 juta, amit-amit nih, nggak perform. Jelek banget ternyata, ya kan. Ya udah cuma dapat 40 juta doang per bulan. Masih enak nggak? Kerja 3 tahun loh. Enak. Jelek lagi deh. Sebenarnya ternyata emang emang sejelek itu gitu loh. Amit-amit nih. Nggak seperform itu gitu loh. Dapat Heeh. 20 juta per bulan. Masih enak loh. Setengahnya loh. Masih enak. Masih enak gitu loh. Kayak aku aja sekarang kerja mau jalan 2 tahun. 2 digit belum nyampe. Jujur ngomong. Kerja di Heeh. Jakarta loh. Gitu loh. Iya. Ini tahun ketiga dapat 20 juta. Itu masih enak banget gitu loh. Dan di sini tuh kayak UMR-nya lah. 20 jutanya udah UMR-nya banget gitu loh. Nah, makanya kalau misalnya kamu seriusin juga, bahkan bisa sampai 1,2 M per bulan. Dan udah ada orangnya gitu. Hmm. Nah, di sini kalau kita lihat juga, nah ini yang aku suka sebenarnya gitu loh. Bisnisnya ini ya bisnis partner milenial, orang-orang anak-anak muda semua. Karena kalau kita ngomongin tentang asuransi, mostly orang-orang tua nggak sih, Iya, betul sekali. orang-orang tua. Tapi kalau misalnya lihat di sini, ya kan, banyak nggak anak-anak muda, banyak gitu loh. Di sini ada namanya Bang Agung. Nah, jadi Bang Agung ini tuh salah satu orang pencetus syariah. Jadi yang menjalani syariah gitu. Dia itu orang Cilacap kebetulan kelahiran 97. Nah, ini tuh dia awalnya itu start karirnya itu sebagai PNS di Bea Cukai. Ya, ya. Tom, pertanyaannya Tom, ketika kita ngomongin PNS Bea Cukai, udah menantu idaman banget gak sih? Iya, betul. Jujur ngomong, menantu idaman banget. Dia Heeh. udah punya income di sini 15 juta Tom per bulan. Gitu loh. Dan awalnya dia juga bisa ketemu bisnis ini gitu ya dari resellernya. Jadi dia beli beli sepatu gitu kan, Ya. beli barang lah aku lupa namanya beli barang. Nah diajakin lah dia coba bisnis ini gitu kan. Awalnya dia kayak mau pakai programnya aja gitu loh. Nah tapi karena dia ngelihat ini program bagus, kenapa nggak coba jalanin? Iya. Gitu. Akhirnya dia coba jalanin. Dan sekarang kalau kita lihat ya, nah kita coba lihat IG-nya ya.
Nah, Bang Agung ini sekarang BTW ya, dia udah resign dari PNS. Oh, Udah resign dari PNS. Maksudnya kenapa dia berani resign ya? Pasti dia ngelihat sesuatu yang baik dong di sini. ya. Ya kan? Dia udah jalanin ini 4 tahun Tom, BTW. Nah, di sini dia dapat apa aja? Dia udah bisa beli Mercy. Kalau dia kerja di PNS, jujur ngomong 15 juta nggak cukup Tom beli Mercy. Iya, iya. Iya kan? Di sini dia beli Mercy, di sini dia udah punya rumah juga di Vanya Park, di BSD. And then dia juga sering jalan-jalan ke luar negeri lah gitu ya. Tommy tahun terakhir kapan nih jalan-jalan ke luar negeri? Nggak tahu deh. Cuma sekali Nah, doang. aku juga belum pernah gitu kan. Ya nanti kita di sini bareng-bareng lah ke luar negeri. Karena kalau kita lihat ya banyak banget di sini susu dan madu. Jadi kalau kita lihat juga hal kayak abang ini lihat Hokkaido, New Zealand, ya kan Iya. Australia, Singapura ya, maksudnya ini dibayarin gitu loh dari bisnis Hmm. ini. Dan dia juga di sini kalau kita lihat ya, nah dia bawa umroh sekeluarga Tom. Kayak satu hal yang paling bermanfaat banget gak sih? Iya, betul. Ya mungkin dengan income 15 juta dia bisa umroh nggak sendiri, ya bisa umroh. Cuman kalau kita ngomongin bawa keluarga besar, ya jujur ngomong susah Tom. Dengan income 15 juta ya kan mau nabung sampai kapan gitu loh. Nah makanya di sini aku ngeliat oke dia aja pribumi bisa gitu kan, kenapa aku nggak bisa gitu. Jadi ibarat kita kerja juga jadi berkat buat banyak orang lah. Nah di sini kalau dia pertama kali dia jalaninnya September 2021, dia pertama kali income-nya 976. Ya namanya bisnis beda sama karyawan ya kan. Kalau karyawan kan kita stabil, misal gaji 7 juta ya 7 juta per bulan kan dapatnya. Iya. Nah, di sini dia September 2021 dapat 976. Ini pertama kali dia jalanin. Nah, terus di sini April 2022 dapat langsung 23 juta. Ngegulung karena timnya gede Hmm. gitu. Terus di sini kalau kita lihat 2000 Desember 2022 masih di tahun yang sama dia udah dapat 49 juta gitu loh. Dan di sini juga tahun 2023 dapat 76 juta. Nah, di sini yang terbarunya ini sebenarnya 2024 sorry ya. Ini belum diganti PPT-nya. 2024 dia dapat 101 juta. Dan ini asli, dia ngeliatin mutasi rekeningnya gitu. Ya mungkin kalau misalnya kau ngelihat di YouTube atau misalnya ngelihat Timothy Ronald atau siapalah gitu kan di bidang keuangan yang ngomong uangnya banyak, mereka berani nggak nunjukin mutasi rekeningnya gitu loh. Ya makanya karena di sini dia berani, ya ini berarti nggak tipu-tipu coy Iya. gitu. Nah di sini juga mostly tim kita itu banyak orang PNS yang udah resign ya, dan mereka udah resign. Ada juga namanya di sini Bang Ilham. Bang Ilham ini kebetulan baru banget pulang umroh tahun gitu loh. Nah dia baru banget pulang umroh Juli kemarin. Jadi enaknya di sini kita beli waktu juga Tom gitu loh. Kenapa aku bilang beli waktu? Kalau misalnya nih Tom, kau kerja di company, ya kan? Iya kalau misalnya aku cerita lah ya, yang aku udah kerja di company, cuti setahun cuma 12 kali loh. Mau pergi panjang umroh, ya cutinya dari kapan? Dan itu ya udah kok nggak punya cuti lagi, udah kok pakai 12 harinya gitu loh. Nah di sini ya kan, di sini tuh kita nggak perlu, misalnya kita mau umroh ya umroh aja, karena bisnis sudah tetap jalan nggak, kau masih bisa pantau, ya kan? Betul. Nah di sini juga abangnya udah ke Korea gitu loh, ke Singapura, dan BTW dia juga sebelumnya bea cukai juga, dan udah Hmm. resign juga gitu loh. Nah makanya di sini aku bilang bisnisnya juga bukan bisnis recehan ya, yang Iya. orang-orang gabut ya kan tiba-tiba di sini kayak pengen deh jalan, enggak. Jadi memang ini ya bisnisnya bisnis mahal gitu. Aku juga ya bersyukur bisa ketemu lah bisnis ini di sini gitu loh. Hmm. Nah, kalau kita lihat nih Satria Bangsawan Tanjung gitu loh. Dia umurnya BTW kita 2001 ya. Dia 2002 Tom. Dia 2002. Tahu nggak income-nya ada berapa? 120 juta per bulan. Tapi gini, dia udah ngejalaninnya dari dia lulus SMA. Oh, Gitu iya. ya nggak apa-apa kita ya mungkin kelihatannya telat tapi daripada nggak sama sekali ngejalanin bener nggak. Betul, betul. Sorry. Nah di sini kemarin dia baru banget beli BMW. Kalau misalnya kau lihat storyku gitu ya, Nah, dia baru banget beli BMW ya aku congrats dia juga lah. Bayangin anak 2002 beli BMW kayak ya ini ya ini masa depan kita lah gitu loh. Ya ini masa depanku juga ya kamu juga bisa kayak gini gitu loh ya. Penting dijalanin gitu loh. Nah makanya kalau kita lihat ya di sini sebetulnya ini kan sebenarnya hal baru juga ya Tom sama Mel. Ini kan dunia baru juga gitu loh. Makanya di sini nggak ujuk-ujuk misal nih, oke aku mau jalanin Grace gitu kan. Nggak mungkin kalau langsung disuruh jualan, nggak mungkin kalau langsung disuruh presentasi enggak.
Jadi kita di sini kebetulan ada Saturday training classes juga. Jadi nanti diajarin gimana cara presentasi kayak sekarang mungkin kau ngeliat aku lancar ngomong ya Iya, kan. Lancar banget sepanjang ini. Tom, aku udah ngelakuin ini berapa kali gitu loh. Nanti malam iya, aku juga ketemu orang. Kemarin aku ketemu orang gitu loh. Ya pasti kok juga bisa lah. Ini doang kok yang diulang-ulangin gitu loh. Dan di sini diajarin juga cara ngejelasin proposalnya ke orang. Ini produk bagus gimana kamu reach out orang gitu loh, produknya juga diajarin di bagian syariahnya juga ya mungkin mostly nanti marketmu kan orang-orang muslim, nah nanti dikasih tahu juga untuk kelas syariahnya gimana gitu, semuanya diajarin gitu loh karena ini kan dunia baru ya samamu ya Tom iya, gitu. And then kalau kita lihat ya di sini bertabur susu dan madu. Makanya yang aku bilang tadi, Bang Ilham, Bang Agung, jalan-jalan ke luar negeri, ya mereka tuh dibayarin juga gitu loh. Dengan betul. apa? Ya prestasi lah ibarat. Kalau aku jujur ngomong kerja di BCA gitu ya achieve target ya udah gitu loh, dikasih makan siang doang sekotak. Dan itu Iya, juga cuma akhir tahun gitu loh. Ya kalau di sini kamu kerja jualan 8 juta gitu ya, jualan 8 juta, ini bisa jalan-jalan ke 3 negara dapat di cruise gitu loh. Nah, di sini tuh Vietnam misalnya jualan 12 juta gitu ya, bisa jalan-jalan ke Vietnam. Dan di sini ya mungkin kalau kita liburan gitu ya, atau misalnya kau pergi liburan lah ke luar negeri Tom gitu. Ya pasti kau mikirin budgetnya juga nggak sih? Hotelnya hotel mana yang masuk budget. Kita nggak usah perlu mikirin itu. Kita udah disediain hotel bintang 5 yang terbaik lah ibarat makanan gitu ya, 3 kali sehari. Kita benar-benar tinggal bawa badan sama ya misalnya kalau mau jajan-jajan oleh-oleh ya aku bayar sendiri lah, masa dibayarin ya kan. iya, Itu udah keenakan itu namanya. Di sini bisa juga jalan-jalan ke Dubai gitu loh, bahkan di sini bisa diganti juga misalnya kamu mau pilih Paris atau umroh gitu. Nah tapi sebenarnya mostly di sini tuh orang-orang milih Paris Tom, aneh ya, gak mau iya, milih umroh karena katanya gini, ya kalau umroh pakai uang sendiri lah gitu. iya, Nah kalau misalnya kita lihat juga ya Tom, tahun 2021 ya kan, banyak nggak orang-orang yang mau jalan ini kalau COVID loh, iya banyak. kan? Banyak banget gitu loh. Banyak anak-anak muda mau coba jalanin, tahun 2022 juga banyak, tahun 2023 ya kan, tahun 2024 udah segini tahun. Bahkan Wih, tahun 2025 kita belum foto lagi, makin lebih banyak lagi. Artinya apa? Berarti ya banyak anak-anak muda yang tersadar, ya kan, akan realita hidup ternyata. Ya kan nggak seenak itu. Mungkin kita ngeliat orang tua kita gitu ya, punya mobil, punya rumah, jujur di zaman sekarang susah gitu loh ya. Kalau misalnya kita ngomong kau harus ngejalanin bisnis ini nggak biar bisa sukses, nggak juga sih ya kan, bisa nggak kau bisnis pertambangan, bisnis nikel ya kan, atau misalnya kau mau bangun rumah sakit boleh-boleh aja, banyak kok duitnya dari situ. Pertanyaannya ada aksesnya nggak? Ya karena aku kenapa mau jalan ini ya karena untuk apa ya, akses satu-satunya yang aku punya ya melalui ini, ya dicoba dulu aja gitu kan. Aku juga nggak tahu nih bakalan sukses atau nggak di sini, cuman kalau misalnya aku nggak coba aku nggak tahu resultnya gimana gitu. Tapi karena aku ngelihat tadi ya mungkin di sini kalau kau lihat ya Tom, mostly Chinese ya, iya betul sekali. mostly Chinese. Tapi dengan buktinya ada Bang Agung, ada Bang Ilham yang sekarang mereka juga udah grow, ya pasti aku ngelihat itu gitu loh ya. Aku juga bisa, mereka bisa, kenapa nggak bisa? Gitu. Tinggal ngikutin polanya aja karena pola orang sukses ada, pola orang gagal pun ada, ya Betul. kan? Dan ngikutin pola mereka aja gitu loh. Nah Ya, makanya di sini kalau kita lihat ya next goals-nya apa? Ya next goals-nya sebenarnya kita punya 3 misi mulia. Yang pertama, bantuin diri sendiri nggak muluk-muluk ya. Mau kaya ya kan, mau apa ya, financial freedom ya kalau kita ngomongnya sekarang. Ya kita bantuin diri sendiri dulu. Yang kedua, kita bantuin tim gitu loh. Jadi ya artinya gini Tom, kalau misalnya nanti kamu mau coba jalanin gitu kan. Kalau aku mau 10, sorry, kalau aku mau 5 juta dari kau, aku harus buat kau punya 10 juta dulu. Bener nggak? betul. Ya kan? Karena 2 kali lipatnya kan. Kau dapat 23%, aku dapat 12%. Jadi kita di sini nggak mungkin bunuh-bunuhan. Aku nggak mungkin bunuh kau, Tom. Gitu loh. Karena kalau kita ngomongin apa ya? Kalau kita ngomongin di perusahaan gitu kan. Kayak misalnya aku sekarang kan masih staff nih. Ketika Iya, aku mau naik jadi supervisor, aku sikut-sikutan nggak sama staff yang lain. iya, Sikut-sikutan sama staff yang lain. Gitu loh. Kalau di sini kok nggak perlu sikut-sikutan. Karena aku bakalan bantuin kau. Gitu loh. And then kalau kita ngomongin bantuin klien, kita punya program bagus banget loh. Gitu loh. Kenapa? Karena di sini kalau kita lihat ya, nah di sini tuh eh, ada namanya Kak Eva. Jadi Kak Eva ini gitu kan, ya dia masih muda sama kayak kita Tom. Nah dia itu mau berangkat ke kantor pagi-pagi ya kan, biasanya dia sebenarnya itu naik Gojek gitu loh. Karena iya, emang lagi buru-buru ya kan, dia bawa motor sendiri lah. Karena pesan Gojek takutnya lama. Nah jadi dia bawa motor sendiri, kayak tau lah ya. Sebenarnya cewek juga bawa motor nggak yang gimana ngebut nggak sih?
Iya. ya kan? Dia di sini ditabrak dari belakang. Akhirnya dia luka-luka, dibawa ke rumah sakit, ke Maya pada hospital, dapat kena berapa? 13 juta loh, Tom. Dalam sehari, coba. Dalam sehari, Tom, gitu loh. Nah, Ya ibarat gini loh, Tom. Kalau kita ngomongin 13 juta, ya sebenarnya ada nggak tabungannya? Ada-ada aja sih, mungkin. Tapi sayang nggak, Tom, dapat satu iPhone loh, untuk sehari doang ngeluarinnya. iya, Kita iya. ini nabungnya berapa bulan, ya kan? Ngeluarinnya dalam waktu sehari loh, ya kan? Cuman ketika kalau misalnya sharing program ini, ya kan, 13 juta ke cover nggak semuanya? Ke Enggak cover, kan? gitu loh. Bahkan di sini ya, ini tuh ada tim kita juga ya kan namanya Bang Arfan. Jadi Bang Arfan ini tuh dia baru banget, bayangin umur 25 tahun kena saraf kejepit, nggak masuk akal nggak sih? Mana ya? Kena saraf kejepit. Nah, Nah, jadi aku bantuin juga lah di sini klaimnya juga. Waduh, lama banget ini. Nah, kita sekalian nunggu lah ya. Nanti aku tunjukin lah di belakang. Nah, jadi di sini Likasing pernah ngomong kayak gini, ya kan? Aku suka banget nih quotes-nya sebenarnya. Ya, kadang kita pernah berdoa ya kan. Kita ya mungkin kamu lah tahu sholat 5 waktu ya kan. Doa sama Tuhanmu gitu lah dibukakan pintu rezeki ya. Ya Tuhan nggak mungkin ngasih rezeki dalam bentuk material, bener gak? Tiba-tiba nih abis sholat dapat lihat cek mutasi dapat 1,2 M, nggak mungkin dong, ya kan? Ya Tuhan ngasih dalam bentuk apa? Ya peluang, ya kan? Ya kita minta peluang, kita diminta rezeki dikasih peluang. Ya aku nggak tahu juga Tom. Salah satu cara Tuhan mungkin yang ngasih kamu peluang gitu loh. Ya mungkin bisa aja ngasih Tom kayak sorry Grace, aku nggak bisa gitu kan. Ya bisa aja nggak terjadi Zoom ini. Tapi kenapa bisa terjadi ya? Ini mungkin salah satu cara Tuhan aja. Tapi seringkali kita jadi penonton gitu loh. Kalau mungkin kita lihat ya orang tadi orang-orang Chinese banyak nggak ada yang gengsinya mereka banyak nggak mau jalanin ini. Banyak. Karena mereka nggak gengsi, kebanyakan dari kita gitu loh gengsi ya kan, bukannya nggak bisa tapi nggak mau, bener gak ya? Kadang kalau kita ngomongin orang yang hidup di atas sana ya kita harus berani coba, ya nggak, berani coba gagal, ya kan, berani ditolak, ya nggak, ya setidaknya kita harus berani makanya kita bisa jadi di atas. Orang-orang beda kan yang jadi di atas, bener gak? Kalau kita betul. orang-orang mediocre ya udah kita jadi orang-orang biasa juga, nggak yang gimana banget gitu loh. Nah makanya kalau misalnya ada peluang kita coba masuk aja ke pintu tersebut gitu loh. Ya kalau misalnya nggak cocok ya tinggal keluar, ya nggak? Iya. Ya kalau misalnya benar ternyata ya kan rezeki kesuksesan yang didoakan jadi kenyataan, ya kenapa kita nggak coba gitu. Makanya ya Likasi ngomong juga, better than trying than do nothing. Ya. Lebih baik coba daripada nggak sama sekali gitu loh. Nah dari aku mungkin gitu dulu sih Tom. Dari kau ada mau ditanyain nggak? Eh, nggak tahu sih mau nanya apa. Soalnya kayak ya ini kesempatan juga ya yang diberikan dari Grace ke aku kan. Cuman ya dari itunya tuh aku tuh ya termasuk yang gengsi deh kayaknya. Kayaknya ya yang gimana ya. Aku nggak pandai kayaknya. Untuk relasi sendiri aja aku kurang ya, Grace. Itu kan kayak menurut aku kalau untuk eh, ini kan mencari orang-orang yang akan mendapatkan si asuransi kan. Nah, sedangkan aku Kalau relasi maksudnya aku tuh kurang gitu. Jadi menurut aku maksudnya kayak untuk jualannya Tom atau eh, untuk pembangunan timnya, dia gitu. Untuk jualannya terus ya jualan dulu kan, baru step forward ke ya jadi tim. pembangunan tim ya. Itu aku tuh kurang kayaknya dalam hal kaitannya hubungan sosial tuh aku kurang. Jadi Oke. kayaknya kurang R- sih di aku. Ragunya ragunya di situ ya. Mm-mm, betul. Oke, nah sebenarnya gini Tom, kalau misalnya kita ngomongin tentang jualan tadi, ya kalau kita ngomongin misalnya kamu jualan yang oke lah, aku kayaknya kurang deh ya kan relasinya, ya jualan 8 juta aja misalnya jualan 8 juta gitu kan, ini termasuk kecil nggak? Jujur kecil. Kalau ngomongin bisnis di luar sana, ratusan juta loh omsetnya, sampai Iya. miliaran bahkan, ya kan? Makanya aku bilang ini kecil banget. Sebenarnya 25 juta juga omsetnya kecil banget gitu loh. Jadi ini kita nggak perlu effort cari orang, nggak gitu loh. Karena 8 juta aja, misalnya kau jualan ke keluargamu aja udah beres, Tom. Jadi nggak perlu cari orang. Dan ini kan cuma tahun pertama, gitu loh. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena kalau misalnya kita lihat ya, Tom, mau seli nasabah ke keluarga aku nggak? Keluargaku, karena ini ya, ini jujur ngomong, ini program bagus banget. Kenapa kita nggak proteksi keluarga kita dulu? Benar nggak? Amit-amit keluarga kita kena resiko, terhindar dari namanya kerugian finansial, ya kan? Nah, kalau misalnya dilihat di sini ya, Tom ya. Nasabahku coba. Ini ada temanku ya kan, temanku di Bali.
namanya Desi. Mana ya? Nah, ini Desi, nasabahku. Nah, ini temanku nih di Bali. Nah, umurnya berapa? 23 tahun. Gitu. Nah, terus juga ini ya kita sebenarnya tinggal sharing ke misalnya ke teman, ya kan? Atau misalnya kayak ke ini tuh papanya temanku. Jadi ini tuh temanku yang bayarin gitu loh. Ini temanku 24 tahun, ini papanya yang perlu diproteksi. Ya udah selesai gitu loh. Nah, di sini tuh ada papaku juga nih. Ini saudaraku. Ini bauku, ini papaku juga. Nah, papaku aku yang bayarin nih, ya kan, 60 tahun. Dan ini program ini bagus ya. Aku mau proteksi diriku sendiri loh. Ya Iya, enggak. iya. Ya ini aku beli sendiri buat aku juga gitu. Udah beres gitu loh. Aku juga BTW ini udah nggak jualan lagi. Karena ya udah selesai jualannya. Makanya aku lagi Iya, iya. scaling up bisnisku gitu kan. Makanya aku expanding orang. Nah, kalau Hmm. kita ngomong bisa cari orang, sebenarnya kita tinggal reach out teman-teman kita aja gitu. Tiap tahun tiga, ya ibarat kan gini loh, Kang. Misalnya nih kau ikut main pedal gitu kan. Atau misalnya kau ikut tenis ya, misalnya dapat teman baru. Cuma 3 orang aja per tahun, Tom. 365 tahun gitu. Sorry, 365 hari. Kok 5 tahun sih? Nah, 365 hari. Ya tinggal cari 3 orang baru aja yang bagus gitu. Makanya ya aku bilang ini achievable banget gitu kan. Makanya kenapa aku juga ibarat gini Tom, aku di Jakarta ya kan. Ya sebenarnya kalau kita ngomong marketku orang siapa? Keluarga aku di Medan, di nah, Riau. Bisa nggak jualan bisa? Sekarang by Zoom. Udah gampang nah. ya kan. Kalau teman teman kita mencar loh, apalagi kayak kau, aku kan sama-sama kita ngerantau dari SMA ya. Iya, iya, iya. Teman teman mencar ya kan. SD di Bagan, ya SMP juga di Bagan lah ya. SMA aku di Medan, kau di Pekanbaru, kuliah juga kau di Medan ya kan. Aku kuliah di Lampung, kerja juga beda, udah beda semua marketnya gitu kan. Ya ibarat kita makin makin banyak nggak temennya, makin banyak harusnya gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomong, nah ini satu lagi, kita nggak usah khawatir, Tom. Kalau misalnya tentang market, tentang kita gimana cara apa namanya, ini orangnya aku dikit, nggak usah, kita bakalan disiapin. Karena kenapa aku juga milih kau ya Tom ya? Kenapa aku mau sharing ke kau? Karena kan aku juga nggak ujuk-ujuk sharing ke semua orang gitu loh. Aku sharing ke beberapa orang aja yang menurutku dan timku juga cocok. Jadi aku udah filter juga gitu kan. Karena aku juga tahu abangmu kan dokter tuh, ya kan? Ya mungkin kau bisa dapat kenalan dari dokter juga. Karena kebetulan tim kita banyak yang dokter juga Tom. Hmm. Gitu. Jadi mereka lebih enak juga gitu loh untuk sharing ini. Karena kalau misalnya kalau udah ngomong kesehatan, karena ini jujur produk bagus banget loh, Bang. Kenapa aku Iya, bilang bagus banget? Jujur ngomong sekarang inflasi kesehatan tinggi. Ya mungkin kau juga tahu lah ya. Obat-obat sekarang makin mahal nggak, Bang? betul. Penyakit macam-macam kan. Orang berobat sampai ratusan juta loh. Tapi kan dengan punya program kayak gini semua di cover loh. Gitu loh. Maksudnya kayak ya bukan orang-orang nggak mau punya sih menurutku. Karena belum orang-orang belum teredukasi. One day ketika Indonesia jadi negara maju, Tom, ya kan? Bisa jadi kayak Singapura tadi. Kita udah nggak bisa jualan program kayak gini lagi. Jadi ya momentumnya sekarang gitu. Ya boleh nggak kau jalan ini nanti 5 tahun lagi? Ya boleh-boleh aja. Tapi kita nggak tahu 5 tahun lagi peraturan pemerintah terhadap asuransi atau mungkin orang-orang udah aware semua terhadap asuransi. Ya ini udah jadi nggak peluang besar lagi. Gitu. Kebetulan emang momentumnya sekarang lagi besar. Ya kenapa kita nggak coba ngelain? Gitu sih kalau dari aku Tom. Kalau terkait pasarnya ya nggak usah takut, tapi juga oleh mikir gitu kan. Aduh, aku gimana jalaninnya gitu. Yang penting ya dicoba dulu aja gitu sih dari aku. Oke deh, Chris, kayaknya nanti aku pikir-pikir nanti aku kabarin. Oke, kira-kira pikir-pikirnya kenapa lagi nih? Tadi kan karena takut marketnya, ya kan? Kalau boleh tahu. Aku pengen kerja dulu di tempat orang gitu loh. Jadi Oh, kayak company gitu pengen ya? pengalaman, ya pengen dapat pengalaman dulu. Baru kalau misalnya kan ini kan juga bisa nggak harus ke company terus kan. Iya Kayak benar, kayak aku kan bisa jalanin juga kan barengan. Aku juga iya, kerja iya, company. ya. Bisa nanti aku tengok dulu apakah apa enggak. Soalnya udah dapet tawaran juga nih dari yang di sekarang. Di Cikarang yang kemarin Terus tempat magangmu. nggak tahu tapi ya enggak beda tempat tapi di Cikarang juga Oh, jadi oke, oke. tahu ya. Tapi nggak tahu Hmm. apakah lolos atau enggak. Pokoknya udah di tahap terakhir juga gitu. Oh, Jadi tinggal interview ini ya, user ya? bakalan.
Oh, interview user udah kemarin apa ya, tinggal psikotes udah psikotes terus Lah, nanti di psikotesnya malah terakhir. iya makanya aku pun bingung padahal psikotes harusnya awal ya psikotesnya terakhir. Oh gitu sih. Psikotesnya ini kayaknya susah sih. Kalau misalnya di akhir itu biasanya kan dia ngefilter dulu ini orang cocok nggak ke kita gitu loh. Makanya mungkin kan kalau psikotes kan pasti ngeluarin budget kan mereka. Nah mungkin kayak gitu sih. Kalau menurutku ya. Tapi kok udah belajar Tom? Psikotes aku nggak ada belajar ya karena udah pernah ngerjain jadi ya udah gitu. Iya sih. Soalnya sebenarnya gitu-gitu aja sih kalau Ah, psikotes. Nggak yang gimana banget. Cuman kan kita perlu ngulang aja sih sebenarnya. Karena betul grogi betul. kadang kan. Tahu-tahu cara ngerjainnya. Cuman grogi karena kan kita juga sama waktu mainnya. Ya, Itu sih Tom. Kau ada yang mau ditanyain dulu mungkin atau berarti dia mikir-mikir dulu gitu. kayaknya udah cukup cukup sih Chris. Oke, udah ngerti ya, nggak ada yang Nah, dibingungin lagi ya. nah, Oke, oke Tom ya. Mungkin nanti aku nunggu hari apa ini? gak usah Kamis lah ditunggu ya. nanti aku yang nyari kau aja. Nggak apa-apa, kabarin aja. Maksudnya kalau misalnya enggak atau iya pun nggak apa-apa dikabarin aja. Mungkin Kamis kalian nanti aku reach out lagi gitu. Karena kan aku tetap ini kan ketemu orang lagi gitu kan. Ya nanti kalau misalnya kita ada kesempatan partneran ya puji Tuhan. Kalau misalnya nggak ada juga nggak apa-apa. Karena kan balik lagi aku nggak mungkin maksa kan. Buat apa aku Iya, maksa? Tapi kok nggak bisa jalannya juga. Jadi kita ya ngabisin waktu di orang yang salah gitu iya ibaratnya. betul betul. Nah gitu sih Tom ya mungkin next nanti Kamis deh aku kabar. Kau misalnya Oke. kabarin aja gitu ya. Nah, Oke, oke Tom. Ada lagi mungkin yang mau kau tanyain sebelum kita tutup? udah kayaknya cukup banget. Nah, oke Tom. Yaudah nanti ya semoga lulus lah ya di company yang ini ya. Amin. Amin. Oke, oke Tom. Thank Oke, you ya. ya thank you juga Grace. Oke, bye. Izin dulu. Gak apa, live aja.